Final Piala Dunia yang seharusnya dikenang sebagai panggung kejayaan, justru berakhir dengan pemandangan yang memalukan. Sesaat setelah peluit panjang dibunyikan, para pemain Argentina meluapkan kekecewaan mereka dengan cara yang sama sekali tidak mencerminkan semangat sportivitas. Kekalahan tipis 1-0 dari Spanyol bukan hanya mengakhiri mimpi mereka mempertahankan gengsi di panggung dunia, tetapi juga memicu keributan besar yang melibatkan banyak pemain di atas lapangan. Ketegangan sebenarnya sudah terasa bahkan sebelum pertandingan berakhir. Argentina harus menyelesaikan laga dengan hanya 10 pemain setelah Enzo Fernandez menerima kartu kuning kedua pada menit ke-93. Bermain dengan kekurangan satu pemain membuat tekanan terhadap Argentina semakin besar. Mereka terus dipaksa bertahan menghadapi dominasi Spanyol, hingga akhirnya gol penentu memastikan trofi jatuh ke tangan La Roja. Namun, drama sesungguhnya baru dimulai setelah peluit akhir dibunyikan. Saat para pemain Spanyol berhamburan ke lapangan untuk merayakan keberhasilan mereka menjadi juara dunia, situasi langsung berubah menjadi kacau. Nahuel Molina, yang masuk sebagai pemain pengganti, terlihat melayangkan pukulan ke arah tubuh kapten Spanyol, Rodri. Tidak berhenti sampai di situ, Molina juga sempat menantang Rodri secara langsung, seolah ingin mengajak berkelahi. Beruntung, Rodri memilih menjauh dan tidak terpancing emosi, sehingga situasi tidak semakin memburuk. Di sisi lain, Leandro Paredes juga menjadi sorotan akibat tindakannya yang jauh dari kata sportif. Gelandang Argentina itu terlihat menendang Eric Garcia sebelum mendorong tangannya ke arah leher pemain Spanyol tersebut. Bahkan dalam kekacauan yang terjadi, Paredes juga menjatuhkan Gavi ke tanah ketika beberapa pemain Argentina berusaha memancing keributan yang lebih besar. Melihat situasi semakin memanas, pelatih Argentina Lionel Scaloni langsung turun tangan. Ia berusaha memisahkan para pemain yang terlibat dan bahkan menarik Eric Garcia menjauh dari pusat keributan agar bentrokan tidak semakin meluas. Meski demikian, suasana panas tetap berlangsung beberapa saat sebelum akhirnya para pemain berhasil dipisahkan. Insiden tersebut langsung menuai kritik keras dari berbagai pihak. Saat menjadi analis di BBC, mantan Kapten Inggris Alan Shearer mengecam tindakan para pemain Argentina. Menurutnya, apa yang dilakukan Leandro Paredes sama sekali tidak bisa dibenarkan. Shearer menyebut insiden tersebut sebagai sesuatu yang mengerikan. Ia menilai Paredes dengan sengaja melayangkan beberapa pukulan ke arah lawan, sebuah tindakan yang menurutnya tidak memiliki tempat dalam dunia sepak bola. Ia juga menambahkan bahwa semua orang memahami betapa menyakitkannya kalah di final Piala Dunia. Namun, menerima kekalahan dengan cara seperti itu bukanlah sikap seorang profesional. Komentar Shearer semakin menegaskan bahwa sorotan terhadap Argentina bukan hanya karena hasil pertandingan, melainkan juga karena cara mereka menghadapi kekalahan. Sebenarnya, permainan keras Argentina sudah terlihat sejak awal pertandingan. Tim asuhan Lionel Scaloni tampil sangat agresif sepanjang laga. Beberapa tackle keras terus dilakukan sejak babak pertama. Bahkan Alexis McAllister dan Nicolas Tagliafico dianggap cukup beruntung karena lolos dari kartu kuning setelah melakukan pelanggaran-pelanggaran keras di menit-menit awal. Gaya bermain tersebut bukanlah sesuatu yang baru. Pada semifinal melawan Inggris beberapa hari sebelumnya, Argentina juga memperlihatkan pendekatan yang sangat keras hingga pertandingan berlangsung penuh ketegangan. Di final, pola yang sama kembali diterapkan, tetapi kali ini mereka gagal menghentikan dominasi Spanyol. Sepanjang 120 menit pertandingan, Argentina memilih bermain sangat defensif. Strategi itu memang mampu membawa pertandingan hingga babak perpanjangan waktu. Tetapi di sisi lain, mereka hampir tidak memberikan ancaman berarti ke gawang lawan. Statistik pertandingan memperlihatkan betapa dominannya Spanyol. Mereka menguasai bola hingga 65%. Sementara Argentina hanya mencatatkan 35% penguasaan bola. Dari segi peluang, perbedaannya bahkan jauh lebih mencolok. Spanyol melepaskan 20 tembakan sepanjang pertandingan, sedangkan Argentina hanya mampu menciptakan 2 percobaan. Yang lebih mengejutkan, tidak satu pun dari 2 tembakan tersebut mengarah tepat ke gawang. Data itu menggambarkan bagaimana Argentina lebih banyak bertahan dibanding menyerang sepanjang laga. Mereka berusaha memperlambat tempo permainan dan mengandalkan pertahanan untuk membawa pertandingan sejauh mungkin. Namun strategi tersebut akhirnya tidak cukup untuk menghentikan Spanyol meraih gelar juara dunia.
Pada akhirnya, final ini bukan hanya dikenang karena kemenangan Spanyol, tetapi juga karena cara Argentina mengakhiri pertandingan. Kekalahan memang selalu menyakitkan, terlebih di panggung sebesar final Piala Dunia. Namun reaksi setelah peluit panjang dibunyikan justru meninggalkan noda yang lebih besar daripada hasil pertandingan itu sendiri. Alih-alih dikenang karena perjuangan mereka selama turnamen, Argentina justru menjadi sorotan akibat keributan yang terjadi setelah laga usai. Sebuah akhir yang pahit bagi sang finalis, sekaligus pengingat bahwa sportivitas tetap menjadi bagian terpenting dalam sepak bola, bahkan di saat kekalahan terasa paling menyakitkan.